Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Pandana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini berjudul Simple Leadership DNA. Nah, kalau kita berbicara judul Simple Leadership DNA ini sudah jelas buku yang akan kita bahas kali ini adalah buku tentang kepemimpinan dan terutama tentang kepemimpinan itu sederhana. Nah, seperti apa sederhananya nanti kita akan bahas di buku ini ya. Dan buku ini memang adalah buku dari Indonesia, jadi penulisnya itu adalah penulis dari Indonesia yang memang merupakan praktisi sekaligus memang ya pelaku secara langsung karena memang beliau adalah merupakan CEO dari perusahaan. Yang pertama adalah penulisnya namanya Pak Suhartono yang merupakan sarjana hukum dari Universitas Diponegoro di Semarang. Dia mengawali karir itu menjadi marketing section head di Honda Sales Operation dan hingga akhirnya dia menapakkan karirnya gitu ya di FIF cabang Semarang. Dan di FIF ini dia kemudian menjadi seorang branch manager hingga akhirnya dia menjadi presiden director dari FIF dengan jumlah karyawan sekitar 13.000 orang. Jadi kalau berbicara tentang kepemimpinan, Pak Suhartono ini memang sangat berpengalaman sekali karena beliau memang memimpin salah satu perusahaan terkemuka yang ada di Indonesia. Tapi di buku ini dia nggak sendirian. Karena buku ini nanti juga dibantu ditulis juga oleh Bu Siltamia Irawan yang lahir di Jakarta tanggal 3 Agustus 1972. Ia saat ini merupakan CEO dari Lentera Consulting, salah satu perusahaan konsultan atau consulting dan juga pengembangan sumber daya manusia yang berfokus pada servis. Nah, memang Bu Siltamia ini juga bukan orang yang baru gitu ya bagi Pak Suhartono karena memang dia juga pernah berkarya di perusahaan Astra seperti yang kita tahu ya di FIF itu salah satu anak perusahaannya Astra. Nah, Bu Siltamia Irawan itu memang pernah berkarya juga di perusahaan asuransi Astra Buana dan dia melanjutkan karir di beberapa perusahaan sampai akhirnya dia memutuskan untuk membuka perusahaan consultingnya sendiri. Menariknya adalah kemudian di buku ini nanti akan banyak nggak cuman kita itu mendapatkan pemahaman tentang kepemimpinan dari Pak Suhartono, tapi nanti juga akan ada pendapat-pendapat dari orang terdekatnya, terutama Bu Siltamia ini yang memang cukup banyak berdiskusi dan berinteraksi dengan beliau, sehingga akhirnya leadershipnya ini nggak hanya dilihat dari pengakuan pelakunya saja, tapi juga dilihat dari orang-orang di sekitarnya, dan itu menjadi menarik kalau menurut saya di buku ini. Memang di buku ini nanti akan banyak membahas tentang pernah nggak sih ketika kita membicarakan leadership, kita tuh kayak merasa itu bahwa kepemimpinan itu sesuatu yang berat. Aduh, kita harus memimpin orang, memimpin diri sendiri aja belum bener, kok tiba-tiba kita itu harus memimpin orang gitu. Sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa ya kepemimpinan itu sesuatu yang berat, sesuatu yang alot gitu, sesuatu yang kaku gitu, sesuatu yang kalau kita menjalaninya gitu ya sebagai seorang pemimpin itu seringkali banyak orang bilang ya butuh ketegasan, kita butuh sikap yang keras untuk mengarahkan orang-orang, kita butuh disiplin tinggi, kita butuh untuk bisa tegas dalam mengelola tim yang memang seringkali itu membuat banyak masalah, menyebabkan banyak kendala gitu bagi leadernya sehingga pusing atau pusing sendiri gitu kita yang sebagai seorang pemimpin. Padahal kalau di buku ini namanya judul bukunya aja gitu ya, Simple Leadership DNA, bahwa di buku ini dibahas bahwa kepemimpinan itu sederhana. Menjadi seorang pemimpin itu tidak harus menjadi orang yang keras, nggak harus jadi orang yang nggak punya waktu, nggak pula harus menjadi orang yang tidak punya perasaan. Dan itu yang menjadi intisari dari buku ini yang memang banyak dibahas yang mencerminkan kepemimpinan yang dijalankan oleh Pak Suhartono terutama ketika dia memimpin FIF Group seperti ini. Secara umum, buku Simple Leadership DNA ini ada 4 hal penting yang menurut saya itu rekan-rekan juga perlu tahu. Yang pertama adalah tentang simplify, yang kedua itu adalah attitude, yang ketiga itu adalah creativity, dan yang keempat itu adalah komitmen. Loh, ini kok kata-kata pendek semua? Ini maksudnya apa ya gitu? Nah, untuk itu yuk kita mulai pembahasannya satu persatu saat ini. Nah, di bagian pertama buku ini itu dibahas satu hal yang itu mendasar ternyata, dan itu penting untuk sebuah kepemimpinan yang selama ini ternyata banyak orang yang nggak sadar gitu ya, yaitu adalah simplify. Jadi ini menjadi pondasi penting dari sebuah kepemimpinan kalau misalkan mau berjalan, yaitu harus bisa menyederhanakan. Kenapa seperti itu? Ya karena semakin tinggi seorang pemimpin, maka sebenarnya kan makin banyak masalah ya.
makin tinggi level jabatan kita, makin banyak orang yang kita pimpin, ya otomatis masalahnya makin rumit. Dan kalau masalahnya makin rumit, tentunya ya makin banyak juga keputusan yang harus diambil. Menjadi seorang pemimpin regu berjumlah 3 orang, dengan menjadi pemimpin keluarga, menjadi pemimpin RT dengan 30 orang, 300 orang, bahkan 30.000 orang, itu akan makin kompleks tentunya. Padahal sebenarnya leader itu kan cuma punya waktu yang sama dengan kita semua, yaitu 24 jam. Maka seorang pemimpin itu dituntut, dan menurut buku ini itu harus bisa yang namanya menyederhanakan proses, jangan mempersulit proses. Kalau pemimpinnya aja sudah mempersulit proses, ya timnya stres semua. Kenapa? Aduh, ini dibikin ribet, rumit banget gitu. Maka kalau di buku ini dibahas, pemimpin itu harus bisa dan punya kemampuan untuk menyederhanakan sebuah masalah, untuk mengambil keputusan dengan tepat, cepat, dan juga efisien. Nah, simplifikasi ini seperti apa ya? Nah, simplifikasi di buku ini dibahas bahwa didapat dari kemampuan kita dalam menyaring mana data informasi yang penting, mana data informasi yang sebenarnya nggak kita butuhkan, menu-menuin aja, nambah-nambah pikiran aja. Nah, dengan kita bisa memilah mana informasi yang penting dengan informasi yang nggak penting, maka kita akan tahu mana yang jadi prioritas dalam kepemimpinan kita, mana yang kurang penting sehingga ya udah nggak usah diurus gitu. Dan kemudian tularkan kepada tim kita dengan asosiasi. Berikan contoh-contoh real, contoh-contoh sederhana. Kalau kemudian kita sudah menemukan nih masalah mana yang perlu kita prioritaskan, maka tugas selanjutnya adalah kita mengajarkan kepada tim kita. Tentunya, simplify lagi. Kita mengajarkan kepada tim kita untuk menyelesaikannya dengan menggunakan asosiasi kalau di buku ini. Bagaimana kita menganalogikan perusahaan yang besar dengan misalkan simpelnya kalau misalkan kita melihat gitu, kalau dibahas buku ini tuh tentang customer service gitu, customer service yang datang ke kantor tuh ada permasalahan lama dan sebagainya. Nah, ini diambil contoh dengan ya kalau kita datang ke pasar aja kan semua langsung dengan ramah, langsung menyapa untuk saling membeli. Jadi journey-nya itu menggunakan contoh-contoh yang real, yang bahkan tim yang nggak tahu atau yang masih kurang banget gitu pemahamannya pun akhirnya mudah memahami karena menggunakan contoh-contoh sederhana. Nah, seperti yang juga saya pribadi pernah dengar gitu kan, orang-orang pinter, pemimpin yang cerdas itu adalah pemimpin yang mampu mengubah hal rumit menjadi hal sederhana sehingga mudah untuk dipahami dari timnya, dan itu juga menjadi core dari Simplify ini. Di bagian kedua ini itu akan membahas tentang 3 DNA, kekuatan serta pondasi kepemimpinan menurut penulis, yaitu ada attitude, yang kedua adalah creativity, dan juga komitmen. Jadi pemimpin itu sebenarnya harus punya 3 hal pondasi dasar: attitude, creativity, dan juga komitmen. Di bagian kedua dibahas ini tentang attitude, yaitu memang attitude itu adalah sikap atau hal yang seringkali itu nggak terlihat. Kita kan nggak bisa melihat secara langsung itu orang, tapi kita bisa merasakan. Nah, maka attitude itu seringkali dilihat sebagai pilihan dalam diri dalam mengambil tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam diri yang dianggap benar bagi diri kita sendiri. Nah, untuk berbicara tentang attitude, terus attitude pemimpin itu seperti apa sih? Karena kan dia nggak terlihat. Nah, maka ada 5 kandungan dalam attitude yang dibahas di buku ini. Yang pertama adalah energi. Bagaimana pemimpin itu memiliki energi untuk menggerakkan timnya, passion, kesukaan, minat, hasrat untuk menjalankan sesuatu di depannya, mindset yang positif, confidence. Pemimpin harus confidence, harus pede. Kalau pemimpin aja nggak pede, gimana timnya bisa pede? Dan yang kelima adalah pemimpin harus bisa namanya bersinergi dengan timnya, dengan orang-orang lain di sekitarnya, dan juga dengan orang di luar organisasinya. Yang bagian ketiga dibahas tentang kreativitas. Ini pondasi kedua dalam kepemimpinan. Kalau tadi berbicara attitude, sekarang kreativitas. Dan ini kalau saya yakin rekan-rekan sudah mulai dapat gambaran ya. Ya, kalau misalkan tadi attitude itu membuat seorang pemimpin itu bisa mengambil keputusan yang baik dan benar karena didasarkan pada nilai-nilai dalam diri kita, maka kreativitas itu nggak hanya akan membuat keputusan itu menjadi benar dan baik, tapi keputusan yang diambil dengan prinsip kreativitas itu akan bisa membawa kesuksesan di dalam sebuah organisasi. Karena kreativitas itu akan bisa membuat tim itu atau pemimpin itu melihat hal-hal yang tidak terlihat. Pemimpin itu jadi bisa melihat dan memimpin situasi yang mungkin di sekitarnya itu masih orang belum bisa mengontrolnya.
Hal ini dilakukan dengan cara pemimpin itu bisa menggunakan kreativitasnya untuk membuat strategi bisnis yang cantik dan tepat, serta mampu memberikan kepercayaan dan kepada timnya untuk mengawal prosesnya sehingga akhirnya strateginya menjadi kenyataan. Jadi memang kalau berbicara kreativitas, ya pemimpin itu bisa melihat dari angle yang berbeda, dia bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun itu dengan dia melihat dari angle-angle yang berbeda. Ya pemimpin harus punya, karena dia harus bisa mengarahkan timnya untuk mencapai tujuannya. Dan yang kadangkala itu ada masalah di depannya. Maka kalau pemimpinnya kreatif, ya ada masalah di depannya, pemimpinnya akan bisa mengarahkan bagaimana belok-beloknya, bagaimana untuk mensiasati setiap hambatan atau permasalahan tersebut. Dan pondasi kepemimpinan yang ketiga adalah komitmen. Nah, kekuatan ketiga itu komitmen yang merupakan sebuah bentuk kemampuan memimpin tim yang didasari pada keinginan untuk mencapai kejayaan dan kebaikan bersama dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau dibahas di buku ini, komitmen itu akan membawa pemimpin itu menjadi contoh atau role model bagi orang-orang yang dipimpinnya. Dan di bagian ini itu dibahas juga bahwa sebenarnya ketika kita menjadi seorang pemimpin, ya kita itu perlu bersyukur. Karena pemimpin itu berarti dianggap dia punya kemampuan lebih untuk memimpin orang di sekitarnya. Dan karena ada orang yang mempercayakan dia untuk menjadi pemimpin, ya pemimpin itu harusnya berbangga hati. Dia harusnya kemudian bahagia. Karena dia lebih mulia gitu ya, tanggung jawabnya dibanding mungkin orang-orang lainnya. Loh, maksudnya gimana lebih mulia? Sombong dong? Enggak. Karena dia lebih mulia, maka dia punya tanggung jawab, dia punya komitmen untuk apa? Untuk tidak menyanyiakan apa yang telah dipercayakan kepada dia. Dan tentunya tidak menyanyiakan apa yang telah dipercayakan oleh timnya kepada dia. Maka kalau kita mendapatkan kehormatan sebagai seorang pemimpin, berarti otomatis tanggung jawab pemimpin adalah berkomitmen penuh untuk membawa timnya bersama dengan dia. Untuk memastikan timnya lebih keren, lebih baik, dan bisa melakukan banyak hal bersama-sama di organisasi. Nah, rekan-rekan, kesimpulannya di buku ini, memang kalau saya tangkap, kepemimpinan itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa digapai, atau susah untuk digapai, atau susah untuk dimiliki dalam diri kita. Karena sebenarnya, kalau saya tangkap juga di buku ini, ya sebenarnya semua orang itu bisa menjadi pemimpin. Karena memang pada dasarnya kan kita pemimpin ya, minimal untuk diri kita sendiri. Tapi kalau berbicara pemimpin yang memimpin tim, ya semua orang juga bisa sebenarnya. Selama mau berusaha, selama tahu perannya, selama tahu posisinya, sehingga akhirnya dia bisa memegang tanggung jawab besar yang ada dalam dirinya. Dan ini yang juga dirasakan oleh penulis, yaitu Pak Suhartono gitu ya, sebelum akhirnya dia memegang tanggung jawab besar sebagai Presiden Director di FIF Group. Ya dia kan memulai karir dari bawah, dia mulai karir dari hal yang paling kecil yang bisa dia kerjakan, dan dia terus berproses menempa dirinya. Maka bagi rekan-rekan yang mungkin merasa leadership itu ribet, leadership itu rumit, pusing dan sebagainya, kayaknya rekan-rekan perlu untuk baca buku ini biar tahu, biar mendapatkan insight dari praktisnya langsung. Apa sih hal dasar yang perlu kita miliki dan mulai kita kembangkan dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi pemimpin yang efektif dimanapun kita berada. Mungkin itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan dan saya bagikan di review buku kali ini. Moga-moga bermanfaat dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.